Soal ketujuh, sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 37 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 26 kendaraan, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut, B. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian, C. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem, D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian, E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Nah, untuk soal ketujuh ini masih menggunakan modul yang sama, yaitu waiting lines. Langsung saja pada langkah penyelesaiannya, yaitu klik modul, kemudian kita pilih waiting lines, kemudian di file, new, kita menggunakan M or 1, exponential service time. Nah, muncul tampilan seperti ini di mana kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di soal. Untuk titel yaitu antrian SPBU. Kemudian untuk cost analysis yaitu no cost. Nah, jika sudah kita klik OK. Kemudian di sini muncul tampilan parameter seperti ini di mana kita harus menyesuaikannya juga dengan yang ada di soal. Untuk arrival rate yaitu mengacu pada rata-rata kedatangan mobil per jamnya yaitu 26 kendaraan. Kemudian service rate, karena ini di SPBU jadi service rate-nya tadi yaitu mengacu pada melayani rata-rata 37 mobil per jam. Kemudian untuk number of servernya, karena ini di SPBU jadi number of servernya yaitu 1. Nah, jika sudah kita klik solve. Nah, nanti akan muncul 3 tampilan pemecahan masalah, yaitu tampilan yang pertama ada waiting line result, tampilan yang kedua ada table of probabilities, dan kemudian tampilan yang ketiga ada graph of probabilities. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu untuk parameter sebelah kiri adalah data yang kita isikan tadi, dan untuk parameter beserta value sebelah kanan adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, langsung saja pertanyaan A, tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut yaitu pada average server utilization yaitu 0,7 atau 7%. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian yaitu pada average number in the queue atau LQ dengan nilai 1,66 kendaraan. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem atau average number in the system L, yaitu nilainya 2,36 kendaraan. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian atau average time in the queue, WH nilainya yaitu 0,06 jam, 3,83 menit, dan juga 229,98 detik. Kemudian yang ke E, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem, yaitu ditunjukkan pada parameter average time in the system, W, dengan nilai 0,09
jam, 5,45 menit, dan juga 327,27 detik. Nah, untuk grafiknya saya juga akan tampilkan. Sebelum itu, saya akan tampilkan sekilas tentang table of probabilities. Untuk tampilannya sekilas seperti ini. Kemudian untuk grafiknya, untuk grafik antrian SPBU probabilities PN sama dengan K, di sini untuk probability-nya, kemudian di sini untuk number in system. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk save. File name-nya yaitu soal UAS 7. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk di-save. Soal ke-8, PT Ningrum dalam memproduksi suatu produk membutuhkan waktu 7 jam per hari dan bahan baku sebesar 22 unit, pelayanan administrasi 2 dan penyusutan 2 unit dari hasil produksi. Selama 1 bulan, hasil pencatatannya antara shift malam dan shift siang sebagai berikut. Nah, di sini sudah disajikan data dari mulai keterangan, yaitu ada output, jam kerja, bahan baku, administrasi, dan penyusutan, serta sudah disajikan dari shift malam dan juga shift siang. Nah, untuk pertanyaannya dari data di atas, hitunglah produktivitas PT Ningrum. Nah, untuk soal ke-8 ini kita menggunakan modul baru yang berjudul Productivity. Langsung saja kita klik modul, kemudian kita pilih Productivity, kemudian File, New. Nah, untuk titel kita sesuaikan yang ada di soal tadi, yaitu PT Ningrum. Kemudian untuk number of input or factor, yaitu 4. Dan untuk number of time periods, yaitu ada 2, yaitu shift malam dan juga shift siang. Nah, jika sudah kita klik OK, maka akan muncul data baru di mana kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di soal. Nah, di sini kita ganti dengan jam kerja. Kemudian bahan baku. Kemudian administrasi. Kemudian penyusutan. Nah, untuk input, di sini kita isi sesuai yang ada di soal, yaitu membutuhkan waktu 7 jam per hari, jam kerjanya 7 jam. Kemudian untuk bahan baku yaitu sebesar 22 unit. Kemudian untuk administrasinya yaitu 2, dan juga penyusutannya yaitu 2 unit. Nah, jika sudah, periode 1 ini dapat kita ubah menjadi shift malam. Nah, untuk shift malam, outputnya yaitu 20.000. Kemudian untuk jam kerjanya yaitu 500. Kemudian untuk bahan bakunya yaitu 1.000.
untuk administrasinya 100, dan untuk penyusutannya yaitu 50. Kemudian periode 2 ini dapat kita ganti dengan shift siang, yaitu untuk outputnya 22.500. Kemudian untuk jam kerjanya yaitu 5.000. Untuk bahan bakunya 1.100. Untuk administrasi 100. Dan untuk penyusutan yaitu 60. Nah, jika sudah, kita klik solve. Nanti akan muncul satu tampilan masalah, yang dimana tampilan masalahnya yaitu productivity result. Dapat kita lihat dari data yang berada di sebelah kanan, karena data ini tadi merupakan data yang kita isikan sesuai dengan yang ada di soal, sedangkan data di sebelah sini adalah data dari hasil pengerjaan yang kita lakukan. Nah, langsung saja untuk produktivitas jam kerja pada shift malam senilai 40, dan pada shift siang senilai 4,5. Sehingga mengalami perubahan produktivitas berupa penurunan sebesar min 88,75. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tanda minus di sini diartikan sebagai penurunan. Kemudian produktivitas bahan baku pada shift malam sebesar 20 dan pada shift siang sebesar 20,45. Saya bulatkan, mengalami perubahan produktivitas sebesar 2,27%. Kemudian untuk administrasi, shift malam produktivitasnya sebesar 200 dan untuk shift siang sebesar 225, mengalami perubahan produktivitas berupa kenaikan sebesar 12,5%. Kemudian untuk penyusutan, produktivitas pada shift malam sebesar 400 dan pada shift siang sebesar 375, sehingga mengalami perubahan produktivitas berupa penurunan sebesar minus 6,25%. Nah, secara keseluruhan dapat kita lihat pada tabel multi faktor input, yang dimana pada kolom dapat kita lihat adanya penurunan pada kolom productivity change sebesar minus 51,2349%. Jadi kesimpulannya PT Ningrum mengalami penurunan. Jadi PT Ningrum produktivitasnya menurun, diketahui dari multifaktor input tadi sebesar minus 51,2349%. Nah, jika sudah jangan lupa untuk di-save. Untuk file name-nya saya beri nama dengan soal UAS 8. Jika sudah jangan lupa untuk di-save.